Pekan ini, dua negara adidaya nuklir, China dan Rusia, berkolaborasi membangun reaktor nuklir di bulan. Bukan film fiksi ilmiah, ini nyata. Proyek ini bisa jadi awal dari babak baru, balapan luar angkasa generasi kedua. Siapa yang akan memimpin eksplorasi bulan? China dan Rusia baru saja menandatangani kesepakatan besar membangun PLTN otonom di bulan pada tahun 2035. Proyek ini akan menjadi bagian dari International Lunar Research Station atau ILRS, stasiun penelitian bulan yang dirancang untuk eksplorasi jangka panjang. Reaktor ini akan menjadi sumber energi utama, memungkinkan pengoperasian robot, sistem komunikasi, dan bahkan keberadaan manusia secara permanen di bulan. ILRS adalah jawaban China dan Rusia terhadap program Artemis yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan NASA. Artemis berencana membangun stasiun Gateway yang mengorbit bulan pada 2027. Sementara ILRS menargetkan basis permanen di permukaan bulan, sekitar 100 km dari kutub selatan. Perbandingan sekilas, Artemis dikerjakan bersama 55 negara, termasuk Eropa, Jepang, dan Kanada. ILRS dipimpin China Rusia, sudah diikuti oleh 14 negara dan mengundang 50 lebih negara lain melalui proyek 555. Bulan tidak punya atmosfer. Suhu ekstrim, siang malam bisa berubah drastis. Di malam hari yang berlangsung 14 hari, suhu bisa turun hingga minus 173 derajat Celcius. Solusinya, reaktor nuklir. Satu-satunya sumber energi stabil dan tahan lama yang bisa menopang operasi jangka panjang. Selain itu, penggunaan energi nuklir memungkinkan pengisian daya alat berat dan robot, sistem komunikasi canggih, eksperimen ilmiah non-stop, bahkan saat malam bulan berlangsung. International Lunar Research Station atau ILRS adalah visi jangka panjang China untuk memiliki stasiun sains permanen di bulan. Bisa beroperasi tanpa awak dalam jangka panjang, lokasi strategis dekat kutub selatan bulan, yang diyakini kaya akan air es dan sumber daya lainnya. Menjadi pusat kolaborasi global, bukan hanya proyek nasional. Negara-negara yang sudah ikut termasuk Pakistan, Venezuela, Belarusia, Mesir, Kazakhstan, Thailand, dan lainnya. Lewat proyek 555, China mengundang 5.000 ilmuwan asing untuk terlibat. Mengapa semua negara berlomba ke bulan? Bulan punya kekayaan mineral luar biasa. Helium-3, bahan bakar potensial reaktor fusi masa depan. Regolit dan oksida logam, bahan konstruksi di bulan. Logam tanah jarang, krusial untuk teknologi tinggi. Kalau bisa ditambah dan diolah, bulan bisa menjadi tambang luar angkasa pertama dalam sejarah umat manusia. Sejak 2013, China telah beberapa kali mendaratkan penjelajah di bulan. Tahun 2024, mereka menjadi negara pertama yang mengambil sampel dari sisi gelap bulan. Tahun 2028, misi Chang'e 8 akan mencoba mendaratkan astronot Cina di permukaan bulan. Dengan kekuatan finansial dan politik yang mereka punya, China bisa saja menjadi pemimpin eksplorasi antariksa 10 hingga 20 tahun ke depan. Persaingan luar angkasa kini bukan hanya soal prestis, tapi juga soal sumber daya, teknologi, dan dominasi geopolitik.